Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Dili. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Halo Mbak Nia Zain, saya mau menanggapi apa yang Mbak sampaikan di TikTok. Jadi video TikTok Mbak yang ramai itu. Jadi izinkan saya untuk menanggapinya ya, mengenai kebenaran historis. Jadi Mbak Nia Zain ini mengaku sebagai seorang mahasiswi sejarah dan berbicara banyak hal mengenai sejarah. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat cuplikan video berikut ini. Adalah bahwa teksnya si Yosefus yang menuliskan tentang Yesus ini, ada beberapa yang bilang bahwa sudah mengalami penambahan yang disesuaikan dengan kepentingan sejarah Kristen. Ini bukan aku yang bilang, ini aku baca di sini ya. Contohnya nomor 1, itu adalah analisis linguistik yang dilakukan untuk meng-cross-check keaslian dari tulisannya si Yosefus. Dia bilang nih di sini bahwa ada kata to this day di dalam kalimat yang menjelaskan tentang Yesus. Ini seakan-akan menggambarkan bahwa ini adalah perspektif dari orang yang menulis ini jauh setelah peristiwa tersebut. Kayaknya nggak mungkin kalau Yosefus yang menulis ini. Itu bukan aku yang bilang, ini berdasarkan penelitian. Ada banyak lagi yang teman-teman bisa baca sendiri. Kesimpulannya, di akhir si Willy ini bilang bahwa tulisan Yosefus ini kurang valid. Ada di kalimat paling akhir, the text of Yosefus itself is far too insecure to carry the burden assigned to it. Meski dia mempertentangkan keaslian tulisannya Yosefus, dia juga bilang di paragraf terakhir, kalimat pertama, tapi meskipun dia bilang bahwa tulisan Yosefus itu tidak cukup untuk dijadikan bukti untuk menuliskan sejarah Yesus, tapi bukan berarti itu tidak ada ya, hanya saja belum ditemukan. Tulisan Tacitus juga ada perdebatan nih. Jujur, saya sudah melihat semua video dari awal sampai akhir, Mbak, seperti yang Mbak sarankan tadi itu ya, dan saya sudah menangkap pesan yang Mbak sampaikan mengenai kebenaran historis. Jadi menurut Mbak Nia Zain ini, kebenaran historis itu bersifat subjektif dan relatif karena bisa jadi mengalami revisi oleh orang-orang setelahnya, setelah zaman itu. Nah, saya setuju juga sih kalau itu bisa saja terjadi. Namun untuk menghindari hal itu, untuk menghindari hasil riset oleh orang-orang yang berusaha untuk memalsukan sejarah itu, maka kita harus melakukan riset sendiri, Mbak, dari sumber-sumber primer, bukan dari Wikipedia ya. Saya sudah melihat sumber yang Mbak sampaikan tadi itu, dan itu dari internet, tulisannya Alice Willy, dan saya sudah membacanya sedikit, tidak banyak, karena saya juga sudah mendengar dari Mbak mengenai sumber itu. Dan mengenai kebenaran historis, Mbak sudah bicara panjang lebar mengenai itu ya. Sangat disayangkan jikalau sumbernya hanya satu dan itu pun dari internet ya. Entah itu jurnal akademis ataupun dari Wikipedia. Seharusnya kalau berbicara mengenai data, fakta, sejarah atau historis itu harus dari sumber-sumber primer ya, dari buku-buku yang kredibel, penulisnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mereka benar-benar melakukan riset mengenai hal itu. Nah, untuk itu saya mau menjelaskan mengenai apa yang dilakukan dan disampaikan oleh Mbak Nia Zain ini ya. Dari literatur yang Mbak baca tadi itu dari internet, Willy mengatakan bahwa bisa jadi Testimonium Flavianum, tulisan Josephus itu adalah karangan dari Eusebius, karena itu ditulis jauh setelah masa orang tersebut hidup. Benarkah demikian? Apakah Josephus itu tidak pernah menulis mengenai kematian Yesus? Saya akan menyajikan beberapa buku, beberapa saja ya Mbak, nggak banyak. Sebenarnya ada banyak buku-buku itu, buku-buku sejarah yang saya miliki ya. Ini hanya beberapa di sini. Dan kalau masih kurang, saya bisa ambilkan di kardus yang ada di luar sana. Dan yang pertama, saya akan membaca buku yang Mbak sebut-sebut dalam video itu, yaitu buku Sejarah Gereja tulisan Eusebius. Ini ya Mbak, ini bukunya Eusebius.
langsung Mbak ya, bukan dari internet, tapi ini dari buku. Nah, apa yang ditulis oleh Eusebius ini, apakah ini hanya karangannya dia saja? Tunggu dulu. Mari kita melihat di dalam halaman yang ke berapa ini? 46. Di dalam halaman 46 ini, di sini Eusebius mengutip dari buku Antiquities 18 mengenai kisah penyaliban Yesus. Jadi di sini dijelaskan oleh Eusebius, bukan Eusebius, Josephus, bahwa Yesus itu dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus, sang prokurator. Jadi di sini jelas ya, nanti bisa dilihat di screen. Dan Eusebius tidak hanya mengutip tulisan Josephus mengenai kematian Yesus, tapi ada banyak lagi mengenai kematian Yohanes Pembaptis. Jadi kisah kematian Yohanes Pembaptis yang dibunuh oleh Herodes karena menegur Herodes tidak boleh mengambil Herodias sebagai istrinya karena masih saudaranya. Itu juga ditulis di halaman 45. Nah, di sini ditulis ya mengenai kisah itu. Dan ini sama dengan Alkitab. Alkitab juga mengatakan demikian. Jadi apa yang disampaikan oleh Josephus ini tidak bertentangan dengan Alkitab. Meskipun dia adalah seorang Yahudi. Dan ada banyak lagi yang dikutip mengenai Josephus oleh Eusebius. Ini buku yang pertama ya Mbak. Kemudian buku yang kedua juga mengenai Eusebius dari Kaisarea. Ini buku tradisi lisan, tradisi rasuli yang dimiliki oleh gereja ortodoks. Jadi di sini juga mengutip mengenai Eusebius. Di buku ini juga dicatat mengenai hal yang sama dengan buku yang pertama tadi ya, mengenai pembunuhan Yohanes Pembaptis oleh Herodes karena menegur Herodes supaya tidak menikahi Herodias. Kemudian juga mencatat mengenai kematian Yesus yang dijatuhi hukuman salib oleh Pilatus di halaman yang ke-76. Saya bacakan ya. Ketika Pilatus oleh karena tuduhan dari orang-orang terkemuka menjatuhinya hukuman salib, maka mereka yang telah mengasihinya sejak semula tiada berhenti mengasihinya. Sebab dia tampak lagi kepada mereka hidup pada hari ketiga. Sebab nabi-nabi ilahi telah menceritakan semuanya ini, serta tiada terhitung berbagai perkara-perkara ajaib mengenainya. Lagi bangsa Kristen yang dinamai menurut namanya terus berlanjut hingga hari ini. Jadi ini sudah 2 buku ya Mbak. Saya mau ambilkan buku yang ketiga. Buku tulisan Josh McDowell, Apologetika volume 1. Ini sebenarnya buku bahasa Inggris yang sudah dialihbahasakan ke bahasa Indonesia. Apa yang tertulis di sini? Mari kita lihat ya. Jadi Josh McDowell menulis mengenai sejarawan-sejarawan. Jadi tidak hanya Josephus saja ya, tapi juga Tacitus yang Mbak juga ragukan tadi. Apakah betul dia menulis mengenai kematian Yesus? Ini di halaman yang ke berapa ini? 139. Jadi saya bacakan ya. Flavius Josephus ini lahir tahun 37 Masehi. Sangat dekat sekali dengan masa Yesus. Jadi Yesus itu diperkirakan matinya itu tahun 30 sampai 33 Masehi. Nah, di sini tertulis demikian. Seorang sejarawan Yahudi yang menjadi seorang Farisi pada usia 19 tahun, pada tahun 66 Masehi dia menjadi komandan pasukan Yahudi di Galilea. Setelah tertangkap, dia ditempatkan di markas besar Romawi. Berikut adalah kata-katanya yang banyak dikutip dan diperdebatkan. Pada masa inilah Yesus seorang manusia bijaksana, kalau boleh disebut manusia, karena dia adalah pelaku berbagai perbuatan yang luar biasa. Pengajar orang-orang yang menerima kebenaran dengan sukacita. Dia telah menarik banyak orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Dia adalah Kristus, dan ketika Pilatus ada desakan orang-orang penting di antara kita telah menghukumnya di kayu salib. Mereka yang mengasihinya sejak semula tidak melupakan dia, karena dia telah menampakkan diri lagi kepada mereka dalam keadaan hidup pada hari yang ketiga. Nah, di sini
Yosefus mengatakan bahwa Yesus itu mati disalib oleh Pilatus dan kemudian dia menampakkan diri di hari yang ketiga. Kebangkitannya pun dia juga diceritakan oleh Pilatus. Kemudian Tacitus. Nah, ini Tacitus tadi itu saya punya sumbernya juga ya, Mbak ya. Nah, di sini seorang sejarawan Roma yang lahir tahun 52 sampai 54 sebelum Masehi. Masih dekat juga dengan masa Yesus, masa kehidupan Yesus ya. Dia pada tahun 112 Masehi, Gubernur Asia, menantu pria Julius Agricola yang menjadi gubernur Britania pada tahun 80 sampai 84 Masehi. Ketika menulis tentang pemerintahan Nero, Tacitus menyinggung tentang kematian Kristus dan keberadaan orang-orang Kristen di Roma. Tetapi tidak ada pertolongan yang datang dari seorang manusia, tidak pula anugerah yang dikaruniakan putra mahkota atau korban silih yang dipersembahkan kepada dewa-dewa, yang dapat menyelamatkan Nero dari keaiban oleh karena dituduh telah sengaja menimbulkan kebakaran besar di Roma. Jadi untuk menghentikan desas-desus itu, ia mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum dengan siksaan paling keji terhadap orang-orang yang disebut Kristen, yang dibenci oleh karena kejahatannya. Nah, yang pertama, Tacitus menceritakan bahwa Nero itu membunuh dengan keji orang-orang Kristen dengan cara disulakan, dijadikan obor pada malam hari karena dituduh membakar kota Roma. Yang kedua, dia juga menyinggung mengenai kematian Yesus. Kristus yang menjadi pendiri kepercayaan itu telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus, wali negeri Yudea di bawah pemerintahan Tiberius. Tetapi kepercayaan tahayul yang merusak ini setelah mereda untuk sementara bangkit kembali bukan hanya di Yudea, di mana kejahilan itu berasal, tapi juga di seluruh kota Roma. Ya. Dan kemudian ada beberapa sejarawan yang menulis mengenai kematian Yesus ya Mbak ya, bukan hanya Yosefus ataupun Tacitus. Nah, di sini ada yang namanya Mara Ben Serapion. Ini dalam buku yang sama juga ya. Ini ditulis demikian. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Athena dengan membunuh Sokrates? Bencana kelaparan dan wabah penyakit menimpa mereka sebagai hukuman atas kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang di Samos dengan membakar Pitagoras? Dalam sekejap tanah mereka diliputi oleh pasir. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Yahudi dengan membunuh raja mereka yang bijaksana? Tidak lama setelah itu kerajaan mereka dihancurkan. Allah telah membalas kematian ketiga orang bijaksana ini dengan adil. Orang Athena mati kelaparan, orang-orang Samos ditelan samudra, orang-orang Yahudi kalah perang dan terusir dari tanah airnya, terpencar ke seluruh dunia. Tetapi Sokrates tidak binasa, dia hidup dalam ajaran Plato. Pitagoras tidak binasa, dia hidup dalam patung Hera. Begitu pula sang raja bijaksana tidak binasa, dia hidup dalam ajaran yang diberikannya. Jadi ini dari orang-orang seorang sejarawan yang bukan Kristen. Jadi itu ya Mbak. Satu lagi, saya mau sampaikan dari buku ini, Arkeologi Biblika. Di sini juga mencatat mengenai kematian Yesus yang ditulis oleh Josephus. Ini di halaman 198 ya. Ini sebenarnya isinya sama dengan buku-buku yang awal tadi ya. Di sini juga mengutip Josephus tentang berita kematian Yesus yang dibunuh oleh Pilatus dan juga Tacitus. Nah, ini juga ada di dalam buku ini. Jadi sumber-sumber seperti ini penting untuk disampaikan sebagai sarana pembuktian secara ilmiah. Jadi begitu caranya ketika kita berdiskusi mengenai karya ilmiah. Jadi harus ada literatur, ada buku-buku primer. Tidak boleh hanya satu buku kemudian kita menyimpulkan bahwa kejadiannya seperti itu. Jadi itu tidak betul. Semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati.